Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Alhamdulillah ya guys, pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk hadir di Masjid Al-Muhajirin dalam acara Gema Muharram 1445 Hijriah dan santunan anak yatim. Nah, kali ini marilah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Ikhwan Baihaqi, SPD IMA. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim afdalu darajatan indallah wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin dan takdir Allah kita semua bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Muhajirin dalam rangka ngaji apa ini Bu? Memperingati Muharram sekaligus acara santunan anak yatim. Ibu yang dirahmati Allah, tadi kalau kita membaca ayatnya lengkap, ya, pertama tentang Muharram, kedua tentang santunan anak yatim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara sahran fi kitabillah. Dalam satu bulan, dalam satu tahun Allah menentukan ada 12 bulan. Dalam ayat itu begitu. Cuma pertanyaannya, ada penjelasan tahun dari situ. Nabi Muhammad itu lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal kan nama bulan ya Bu? Ada 12 ya. Muharram sampai kepada Dzulqa'dah, ya kan, setelah Dzulhijjah baru Muharram lagi. Ya. Kalau tahun tidak ditentukan Bu, makanya Nabi Muhammad lahirnya tahun gajah. Akhirnya bingung tuh, bagaimana untuk menentukan? Sahabat bingung, mau bikin surat juga bingung. Diskusi lah, musyawarah lah antara sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Khattab, musyawarah ingin menentukan kapan mulai ngitung tahunnya. Jadi orang dulu begitu Bu, segala sesuatu tidak diputuskan secara otoriter. Wah, pokoknya harus begini, pokoknya harus begitu. Timbulnya kacau, timbulnya ribut. Kayak kemarin ada gubernur yang menentukan kebijakan masuk sekolah jam 5. Ibu jam 5 udah bangun belum? Kalau DKM udah bangun pasti. Ibu udah bangun jam 5? Alhamdulillah. Bapaknya udah bangun belum? Benar. Alhamdulillah. Jam 5 sekolah, timbullah kekacauan, ya kan? Karena ada diskusi, nggak musyawarah. Sama di rumah tangga, pokoknya kata bapaknya, pokoknya kalau udah ngomong pokoknya nggak bisa diganggu-ganggu. Suka begitu nggak bapaknya? Enggak, alhamdulillah. Itu masalah kalau sudah pokoknya, nggak ada masalah itu. Bapaknya punya pertimbangan logika, ibunya punya pertimbangan perasaan.
Perasaan dengan logika digabung, mantap nggak? Mantap. Pertimbangan logikanya begini loh, panjang jauh ke depan, perasaannya diukur pelan-pelan, enak sejalan. Tapi kalau yang mendominasinya perasaan terus, itu masalah. Saya sering dapat konsultasi dari wali murid ya, ini bermasalah. Kenapa? Ini saya cari akar masalah. Ternyata anaknya lebih banyak dominasi perasaan, Pak. Makanya banyak bermasalah. Perasaan dulu, nggak pakai logika, ya kan? Nah makanya sejalan, seirama antara ibu dan bapaknya, ya kan? Logikanya bagaimana, kemudian perasaannya seperti apa, diskusi. Sama masjid juga. Kalau dikit-dikit kata ketua begini, itu masalah. Ribet. Makanya diskusi dan musyawarah, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah, atau tidak akan merugi orang yang istikharah dan istisyarah. Apa tadi Bu? Istikharah dan istisyarah. Istisyarah artinya musyawarah, istikharah artinya minta petunjuk kepada Allah. Para sahabat begitu, Pak. Jadi nggak ada yang langsung semuanya sudah ada di Quran. Tadi 12 bulan Ibu Qori menjelaskan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. 12 tahunnya dari mana? Tahunnya bagaimana? Yang menentukan tahun caranya seperti apa? Ini bid'ah. Ya Bu, bid'ah nggak menentukan tahun. Kan nggak ada zaman Nabi. Yang menentukan siapa tadi? Sahabat bermusyawarah. Oke, kata sahabat, menurut saya enaknya tahun itu dimulai dari dilahirkannya Rasul. Kata sahabat ini, jangan, nggak pas. Coba dimulai diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Jangan. Timbullah perdebatan antara sahabat satu dengan sahabat yang lain. Akhirnya pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan dimulainya tahun Hijriah itu dari mulai Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Berarti kan baru ya Pak? Baru. Jadi nggak ada semuanya ada di dalam Al-Quran. Makanya saya kadang agak aneh ya kalau ada ngomong semuanya harus kembali ke Quran. Emang bisa memahaminya? Emang ada di Al-Qurannya? Al-Quran itu dijelaskannya lewat penjelasan Nabi Muhammad, ucapannya, perbuatannya, apalagi penetapannya. Namanya apa itu? Ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi namanya apa? Hadis atau sunnah. Jadi hadis atau sunnah jelasin Quran yang nggak ada di Quran. Baru nanti yang bisa memahami penjelasan hadis tadi adalah para ulama. Jadi baru semuanya ada di Quran. Coba acara santunan Muharram ada nggak di Quran? Nanti kan jelasinnya Muharramnya sama menyantuni anak yatim. Terus apa hubungannya Muharram dengan santunan? Ada nggak di Quran? Ya, cari, ketemu nggak? Nggak ketemu. Nih duduk yang modelnya begini, cari nggak di Quran, ada nggak? Nggak ada. Ada lagi yang pakai pensi hitam, di Quran ada nggak pensi hitam? Nggak ada. Ya Bu ya. Jadi semuanya penjelasan para ulama, kesepakatan para ulama. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun, Ibu. Bahwa penetapan tahun baru Islam itu hasil ijtihadnya para sahabat. Dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa memakainya pertimbangannya dengan hijrahnya Nabi, tidak dengan lahirnya
tidak dengan diangkatnya Nabi Muhammad, tapi dengan hijrah. Ada yang tahu? Dengan hijrah. Karena ibu yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hijrah itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Bagaimana seseorang yang harus tahan dengan ujian, tahan dengan godaan, ujian di rumah, ujian di kerjaan, ujian di lingkungan, macam-macam. Itu dalam perjalanan hijrah banyak pelajaran-pelajaran. Ya, kita lihat ya, Bu. Kita lihat bagaimana perjalanan Nabi. Begitu Nabi Muhammad diperintah oleh Allah dakwah secara terang-terangan. Awalnya kan sembunyi-sembunyi, Pak, ngumpet-ngumpet ya. Kalau orang ngumpet-ngumpet, tetangga yang jauh tahu nggak, Pak? Kalau orang ngumpet-ngumpet, tetangga yang jauh tahu nggak? Saudara yang jauh tahu nggak? Saudara dekat tahu nggak? Nggak tahu, ngumpet aja. Datang satu-satu, mau nggak ikut saya? Nggak, sini saya ajarin. Oh, akhirnya mau dirayu. Akhirnya kata Allah, ini sudah saatnya, jangan ngumpet-ngumpet, terang-terangan. Akhirnya dikumpulin. Kata Nabi, orang Quraisy kumpul. Menurut tafsir Munir, suruh kumpulnya di Bukit Soba. Ayo kumpul. Orang disuruh kumpul oleh Nabi Muhammad, sesaat langsung penuh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dari kecil nggak pernah bohong. Nabi Muhammad dari kecil nggak pernah bohong. Sehingga begitu orang Quraisy kumpul. Padahal berat Nabi Muhammad. Berat Nabi Muhammad. Tapi karena ini perintah Allah, yakinlah bismillah pasti Allah nolong. Akhirnya ngomong Nabi Muhammad, wahai kaum Quraisy, ini Rasulullah. Saya adalah utusan Allah mengajak kepada kalian semua menyembah kepada Allah, menjauhi tauhid. Langsung ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, Abu Lahab langsung tunjuk, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Tuh, yang sekarang suka menunjuk gini orang apa tuh? Yang suka begini orang apa? Yang kaya ya, Pak. Oh, yang merasa kaya bukan kaya, merasa. Tapi walaupun kita kaya, jangan sampai seperti Abu Lahab. Nah, kaya hari ini bisa jadi kita merasa kaya. Kita lihat 2 tahun ke depan, masih jaya Pak Inan, lihat 4 tahun ke depan. Masih kuat Pak Inan, lihat 16 tahun, 6 tahun ke depan. Kalau berani, hancur, lebur. Ada orang 5 menit bisa habis, Pak. Begitu ditelepon, perusahaannya bangkrut, kebakaran dan lain-lain. Jadi kerek. Di sinetron banyak ya, Bu ya? Jam berapa kalau nonton sinetron aja, Bu? Makanya kita nggak boleh kemudian merasa kaya itu. Abu Lahab di depan orang banyak disuruh turun Nabi Muhammad. Tabban laka ya Muhammad, alihada da'watana. Celaka kamu wahai Muhammad. Apa hanya karena ini kamu mengundang kami semua? Marahnya bukan main. Orang semua diprovokasi. Dia jadi provokator sehingga semua orang hampir mengikuti gayanya Abu Lahab sebagai orang kaya yang mencela, yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Muhammad nangis? Apa Nabi Muhammad gerutu? Apa Nabi Muhammad lari? Apa Nabi Muhammad balas mencaci maki lagi? Nabi Muhammad ditunjuk-tunjuk, Nabi Muhammadnya diam, Nabi Muhammadnya nggak marah, nggak baperan, nggak membalas, tapi Gusti Allah membalas dengan mengatakan tabbat yada ma'adna, saya selama anda talahar wa mro'atuhu
hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Ngerti artinya Bu? Tabat celaka. Yadul tangan, yada adilahat, celaka tangannya ulang. Jadi tangan setelah menunjuk Nabi Muhammad, langsung Allah hancurkan tangannya. Allah langsung masukkan ke dalam neraka. Allah langsung turunkan ayat itu memastikan bahwa Abu Lahab yang telah menghina, menghardik, mencaci maki Nabi Muhammad langsung dibuat celaka oleh Allah. Abu Lahabnya masih ada ayat itu turun. Abu Lahabnya dengar ayat itu turun, langsung pasang badan. Saya nggak akan susah, kata Abu Lahab. Saya nggak akan celaka, kata Abu Lahab. Kenapa? Harta saya banyak, gampang semua beres dengan dia. Urusan dengan dia gampang, kasih aja duit, beres. Sering ketemu dengan orang-orang itu. Nganggap semua masalah selesai dengan uang. Karena duitnya banyak. Nah, ono gampang disogok aja, yang ono gampang disogok aja. Jaksa hakim apalagi gampang, lebih gampang lagi. Disogok aja kata Abu Lahabnya. Saya nggak akan celaka, saya nggak akan susah. Bu, saya kalau misi begini inget-inget cerita-cerita yang nyata yang terjadi. Kalimat itu yang Abu Lahab sampaikan saya pernah dengar dari seorang ibu. Memang di kehidupannya adiknya dia itu dokter 1, yang angkatan 1, kemudian perawat, pokoknya semuanya itu sekolah. Semuanya itu punya kedudukan. Dia ngomong, saya nggak akan pernah susah itu. Saya ke sana dokter, saya ke situ perawat, saya ke situ angkatan, saya ke situ pengusaha, saya nggak akan pernah susah. Akhir hidupnya saya satu nih Pak. Kalau saya pulang saya kasih amplop, saya kasih santunan. Kebayang kan begitu awalnya? Tidak kebayang, makanya jangan ucapan kita hati-hati. Ibu buka YouTube, ya saya suka buka YouTube yang para petinju-petinju yang sombong-sombong, bagaimana akhirnya? Ya kan? Tumbang. Kemudian siapa tuh presiden yang Tuhan aja bisa saya kalahkan? Ya kan? Tuhan aja nggak bisa menurunkan saya. Presiden mana itu Pak? Argentina apa mana? Tuhan aja nggak bisa menurunkan saya. Langsung Allah buat dia tewas. Banyak sekali. Makanya nggak boleh kita itu. Ucapan kita hati-hati. Ucapan kita adalah harimau kita. Apakah kita selamat apa tidak tergantung ucapan kita. Saya nggak akan susah wahai Muhammad. Harta saya banyak, harta saya di mana-mana, keturunan saya banyak yang akan membela saya. Anak buah saya banyak, anggota saya banyak, pendukung saya banyak, nggak akan pernah saya susah. Siapa ucapannya siapa itu? Abu Lahab. Makanya kemarin Pak pada pelantikan saya sambutan di acara NU, kan kalimat terakhir saya ngomong begini, kalau pengen niru cara ibadah, tirulah ibadahnya orang NU. Kalau pengen niru cara berorganisasi, tirulah berorganisasinya orang Muhammadiyah. Saya kan ngomong gitu ya kemarin. Hikmahnya adalah jangan alergi dengan siapapun, karena siapapun kita nggak boleh ngerasa hebat, saya salah semua, nggak boleh, merasa kuat, yang lain lemah semua, nggak boleh, merasa berkuasa, yang lain di bawah kekuasaannya, nggak boleh, merasa paling bersih, nggak boleh, ngerasa paling suci, ngerasa paling benar, ngerasa paling cantik, ngerasa paling ganteng, nggak boleh. Jadi ya, kalau di sini nggak ada yang ngerasa paling cantik, kan? Semuanya cantik semua. Ini nggak ada yang paling merasa ganteng, semuanya ganteng semua. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya hikmahnya jangan alergi. Kita bersinergi, berkolaborasi dengan siapapun.
Karena kita nggak boleh merasa sebagai apapun, apakah organisasi, apa pribadi, apa kelompok, nggak boleh. Kalau fanatisme terhadap golongan bagus, saya harus fanatik terhadap keinginan saya misalnya, terhadap kemuhammadian saya, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh kemudian menjas orang lain dengan hal yang buruk seperti Abu Lahab tadi. Ini penting buat pelajaran kita. Anak kita hari ini keren-keren, hari ini pinter-pinter, kelasnya kelas unggulan. Jangan rendahin anaknya tetangga yang mungkin kelasnya bukan unggulan. Jangan. Saya kan anak saya di kelas yang bagus semua, anak ibu ya. Jangan. Pinter apa menjanjikan bakal mulia? Halo. Saya dari dulu Pak, ketika saya satu ya, saya nggak harus jadi mahasiswa terbaik, tapi saya ingin jadi mahasiswa yang bernasib baik. Saya buktikan itu. Begitu nilai, benar saya di bawah nilainya. Saya 8, dia 8,5. Akhirnya diumumkan tidak jadi mahasiswa terbaik ya, nggak apa-apa. Tapi saya mahasiswa bernasib baik. Satu-satunya skripsi yang dibawa ke Arab Saudi skripsi saya, yang diserahkan pada Raja Salman pada saat itu. Berarti masih bernasib baik. Alhamdulillah. Jadi jangan sombong. Oh, anak saya kelas unggulan semua, anak saya di perguruan tinggi hebat-hebat semua. Belum tentu. Yang membuat kita hebat, membuat kita jaya, membuat kita mulia, bukan karena duit, bukan karena keilmuan, bukan karena pengalaman, tapi karena kemurahan dan keutamaan. Fadlun minallah. Ini harus jadi keyakinan kita. Abu Lahab dengan sombongnya, harta saya banyak, saya selamat. Karena ayat itu turunnya Abu Lahabnya masih ada. Langsung Pak Allah balas. Ma'adna anhu mal. Mal artinya apa mal? Mal, harta. Zakat ada zakat mal, ada zakat fitrah. Mal artinya harta. Ma'adna anhu ma kasab. Ma'adna gak ada gunanya, gak akan bermanfaat. Maluhu, hartanya Abu Lahab. Tafsiran mal itu Imam Nawawi mentafsiri harta, anak, keturunan, anggota, apalagi pendukung, simpatisan. Mal diartikan begitu oleh Imam Nawawi. Jangan bangga dengan mal kita, dengan pendukung kita, dengan kelompok kita, nggak usah. Kemudian sombong nggak boleh. Wa maka sabat dan upaya kita, upaya Abu Lahab nggak akan bisa menolak siksaan Allah. Yang ujungnya Allah menyampaikan, saya selanaron zata lahab, saya bakal masuk naron ke dalam api. Saya selanaron zata lahabin, yang punya nyala, yang punya menyala luar biasa. Itu Abu Lahab. Na'udzubillah. Makanya biarinlah mereka mau bagaimana ya Bu ya, pasti Gusti Allah akan balas, karena Gusti Allah boten. Yakin gak Gusti Allah boten sare? Yakin gak? Kalau ada tetangga cuek kita marah apa baperan? Gak usah marah, gak usah baperan, cuekin aja ya Bu ya enggak? Kalau ada orang memeluk kita omelin lagi apa kita diam? Benar enggak? Besok dites ya, saya omelin ibu.